Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita masih mengkaji Adabul Mufrad, hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam Bukhari selain kitab beliau Al-Jami' Shahih. Bab pertama ini sebetulnya bab kaitannya interaksi seorang anak kepada orang tua. Masih bab berbakti kepada ibu bapak terkait hal itu. Bab nomor 10. Judulnya yaitu Babu man adraka walidayhi. Bab seseorang yang masih menangi mendapati ibu bapaknya masih hidup, falam yadkhulul jannah, ternyata tidak menyebabkan dia masuk surga. Itu ono lanjutane kok kebangetan temen. Masih ada kesempatan berbakti yang ibu bapak kok disia-sia. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahima anf belang irunge, rahima anf belang irunge, rahima anf belang irunge. Itu arti tekstualnya. Yang dimaksud itu sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Gitu loh maksudnya. Itu ada gium. Qalu ya Rasulullah ma, wahai Rasulullah, siapa orang yang rugi? Qala man adraka walidayhi indahul kibar, orang yang mendapati bapak ibunya hidup di sisinya dalam kondisi tua, au ahaduhuma, atau salah satu dari ibu bapaknya dakhalal annar, ternyata dia masuk neraka. Riwayat yang lain falam yadkhulul jannah, ternyata tidak menyebabkan dia masuk surga. Ibu-ibu sekalian, saya sudah cerita pertemuan yang lalu, ada pertanyaan, bagaimana menurut Ustaz tentang panti jompo? Ya. Ustaz ceritanya toh, pernah perniknya. Lah sebetulnya hadis ini cukup menjawab pertanyaan itu. Itu bahasa lainnya, orang yang rugi itu adalah yang masih mendapati ibu bapaknya menua hidup bersama dia, ternyata tidak menyebabkan dia masuk surga. Ibaratnya lawan swarga, gara apa sampai kok sampai sia-sia. Nah, caranya bagaimana untuk berbakti kepada ibu bapak yang sudah tua itu dijelaskan pada bab berikutnya. Artinya gini loh, kalau ada momen itu dihadirkan oleh Allah Ta'ala, maka jangan disia-siakan. Setelah sholat zuhur kemarin, ada pertanyaan lagi menyangkut berbakti kepada ibu. Ustaz, bagaimana ya mencari titik temu antara keinginan orang tua dan jiwa kita yang kepingin bebas merantau meniti karir? Saya pura-pura tidak jawab. Kadang-kadang dijawab itu ono balasannya. Tak ceritanya, saya hari ini lagi kagum sama seseorang. Saya punya teman mendapatkan tawaran menjadi seorang peneliti di negeri ini, mendapatkan tawaran untuk menjadi dosen di sini, menjadi pejabat kampus di sini. Enggak, satu-satunya di antara 3 bersaudara yang berpotensi untuk mendampingi ibu bapak yang sudah tua ini cuma kami berdua saja.
dia menafikan semua tawaran kehidupan yang bagi anak muda sekarang. Nah, ini karir ini. Keputusannya hanya terhalang kepingin ngeboti, aku kepingin berbakti kepada ibu bapak. Ini injury time. Penjelasan tahu injury time. Tahu dulu kalau-kalau. Ini injury time. Kira ini gitu. Nah, itu mungkin menjadi jawaban. Kadang-kadang anak yang fresh graduate barusan selesai kuliah itu peta hidupnya itu kemana-mana. Kalau ibu-ibu kemana-mana. Nah, saya kadang-kadang berdoa. Kok berdoa? Kagum. Ini keputusan begitu. Dan udah menginspirasi. Nah, sekarang wujudnya itu bab berikutnya ini. Bab man barra walidayhi, siapa yang berbakti kepada ibu bapaknya, zadallahu fi umrihi, Allah akan menambah umurnya. Apa yang dimaksud dengan bab ini? Penjelasannya bagaimana? Maksudnya umur toh? Apa yang dimaksud dengan umur? Bukankah umur itu fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu datang sudah gak kena dimajokno, gak kena diulurno. Bagaimana memahami judul bab ini? Nanti penjelasannya. Kita baca dulu. Wa an Sahal ibni Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu an abi, dari bapaknya yaitu Sahal bin Halif, orang Ansor. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man barra walidayhi, siapa yang berbakti kepada ibu bapaknya, tuba itu nama satu surga. Ini pendapatnya para pensyarah. Tuba itu nama satu pohon di surga. Tuba itu maknanya adalah sungguh beruntung. Tuba lahu, sungguh beruntung dia. Zadallahu azza wa jalla fi umrihi, Allah akan memberikan tambahan kepada umurnya. Ibu-ibu, umur itu bisa dipahami ada umur biologis. Sing ono nomere swidak telu, swidak loro, 54, 39, itu jenis usia biologis. Ada lagi usia ideologis, usia kebaikan. Ayo, wong iki gak ono, tapi keberkahan kebaikannya itu terasa sampai sekarang. Kenangan baiknya itu masih bisa diceritakan, menginspirasi. Yaitu itu jenenge usia yang melampaui usia orang itu. Nah, sekarang di sini pensyarahnya kitab ini ngomong tentang nambah umur itu, yaitu la yudayyi'a umrahu, umurnya dia itu berarti tidak sia-sia. Kalau kebaikannya itu satu. Wa man burika fi umrihi yatadaraku fi yaumin wahidin min fadlillahi ma la yatadaraku ghairuhu fi sana. Orang yang diberkahi umurnya, kadang-kadang dia melakukan kebaikan satu hari yang belum tentu bisa dicapai oleh orang yang berbuat seperti itu 1 tahun. Bahasa fisika ini, dia diilhamkan oleh Allah Ta'ala masuk sistem percepatan pahala amal. Sistem percepatan pahala amal. Sistem percepatan pahala amal dengan berbaktinya kepada ibu bapaknya. Ada juga yang memahami yuzadu min rizqi, betul-betul memang ditambah rezeki dia secara materi. Penafsiran ketiga, waqila, ada yang mengatakan qadalahu anna umrahu kada wa inna birra
wa ibirro fa umrohu kada zaidan. Ada juga yang memahami, ini penafsiran yang keempat, yang namanya zadallahu fi umrihi, itu adalah betul-betul umurnya secara fisik itu ditambahi oleh Allah Ta'ala. Karena Allah memiliki otoritas di dalam satu ayat, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ilmul kitab. Allah itu memiliki otoritas menghapus dan menetapkan ketentuan-ketentuan. Itu pendapatnya Imam Ad-Dhahhak. Pendapatnya Imam siapa? Imam Ad-Dhahhak. Dhahhak artinya bumi terbakar. Seorang ulama besar, Imam Ad-Dhahhak. Beliau punya pendapat begitu. Jadi Allah itu, ada ini berbakti. Maka jatah umurnya itu terlalu melulu, ambil Allah Ta'ala tidak sih lebih panjang lagi. Nah itu pendapat Imam Ad-Dhahhak. Dalilnya apa? Yang Allah ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ilmul kitab. Itu surat Al-Hijr. Kalau ayatnya silakan cari sendiri. Kemudian yang berikutnya, bab berikutnya. Tadi itu ada keterangan sebetulnya yang dimaksud berbakti itu apa ini? Ketika orang tua sudah tua, ya itu ada keterangan di sini saya baca tadi pagi. Sebentar. Oh iya. Kadang-kala di sini dikata wal makna anna birrohuma inda kibarihi. Berbakti kepada ibu bapak ketika sudah tua itu adalah ketika mereka sudah lemah, itu adalah bil khidmati, dengan khidmat, ngeterno Jumatan, ngancani sarapan. Saya menyebutkan ini ringan dulu, sepintas lo ringan lo ya. Saya ulangi lagi ya, ngeterno Jumatan bapak, ngancani Jumatan bapak. Anda senang nggak kalau seandainya salah satu putra laki-laki Anda itu yang sudah berumah tangga, dia sibuk, tapi dia mewakafkan satu harinya Jumatan itu untuk ngancani bapaknya Jumatan? Ya Allah, lo saya ini lo, ketemu tua anak itu ya Allah, tentunya begini semuanya sering dia kali kok, tapi anak itu masih baik, tidak, kayak Jumatan ngancani aku. Gitu. Oke, yang berikutnya yaitu di sini wan nafaqatu wa ghairi dzalika. Nanggung nafkahnya orang tua yang sudah ya gak pati menghasilkan, kayak bahasa sekarang. Gak pati menghasilkan. Gitu ibu sekalian. Nah, di sini tekniknya jadi anak itu ojo sampai orang tua itu sampai meminta. Gak kau tua itu jawab anak. Mestinya anak mantu itu sudah paham. Tapi stresnya bagi orang tua ojo dididik nyindir. Sini kis melakukan TP, TP ya, oke, itu wujudnya berkhidmat. Ada seseorang bertemu sama-sama. Aja tikun apa? Iya so, boleh om aja terbaik apa? Lah, bapaknya sudah 80 lebih dan beliau sudah 50 lebih. Bapak ini jadi ngaji sarapan nih. Kadang-kadang tak jelas. Gitu dong. Jadi baktinya itu wujudnya adalah ngancani sarapan. Tak sederhana. Ngono yang orang tua sebenarnya. Orang sampai gini, mana ini bu? Sempat mulai bisa telepon sama ibu. Sampai ibu jauh teleponnya jauh. Wah kok. Teman-teman ada gitu. Yang berikutnya
Ya, nomor 12. Babu la yastaghfiru li abihi musyrik. Bab tidak memohonkan ampun kepada orang tua dalam kurung bapak yang musyrik. An Ikrimah. Ikrimah itu seorang tabi'in kulit hitam dari suku Berber dari Afrika Utara. Dia adalah pembantunya sahabat Abdullah bin Abbas. Ali bin Abbasin radhiyallahu taala anhu, dari sepupu Rasulullah sahabat Abdullah bin Abbas. Fi qaulihi azza wa jalla, di dalam memahami firman Allah taala, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Silakan tengok surat Al-Isra ayat ke 2324 ya 2324. Silakan ditengok sampai imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janāha dhulli min rahmati wa qur irhamhumā kama rabbayani shaghīran. Katanya sahabat Abdullah bin Abbas, ayat itu farasakhatha al-ayah allati fi bawah. Status hukum ayat itu dihapus oleh surat At-Taubah ayat yang ke-113. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa ma kana selanjutnya itu wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu dan seterusnya itu surat At-Taubah 113 114. Gua cerita ibu. Jadi Nabi itu saking sayangi nang umatnya, ada orang munafik meninggal. Nabi mensolatkan. Terus sahabat Umar protes, ya Rasulullah, ini kan saya pegawai menyakiti keluarga Anda. Ini kan pekerjaannya itu mencaci maki Anda. Terus Nabi dilarang untuk mensolatkan, mendoakan ampunan dan seterusnya. Sampai Allah berfirman, kalau engkau mendoakan ampunan kepada dia itu 70 kali, sekali-kali Allah tidak akan mengampuni dia. Jadi Rasulullah ini, semoga tak mohonkan ampunan lebih dari 70 kali bisa diampuni oleh Allah Ta'ala, tak jauh sepuluh gitu. Namanya Abdullah bin Ubay. Nah, lanjutan ayat itu adalah kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mendoakan bapaknya ampunan. Karena Nabi Ibrahim itu wis keprojot kadung janji. Di mana janjinya? Janjinya Nabi Ibrahim itu di surat Maryam. Ini ngeten Ibu. Bunyinya begini. Bapaknya Nabi Ibrahim itu murid-murid. Mari dialog, 4 ayat dialog. Qala raghibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kamu tidak suka dengan apa yang aku sembah. Kalau kamu tidak berhenti untuk ngandang-ngandani aku, kamu tak rajam sampai mati dulu. Terus Nabi Ibrahim kan diusir oleh bapaknya. Dalam tanda kutip ya, bapaknya tanda
kutip, nanti saya jelaskan. Maka kemudian Nabi Ibrahim menyingkir dari hadapan bapaknya sambil mengatakan, qala sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a rabbi syaqiyya. Baiklah, aku akan menyingkir. Sungguh aku akan memohonkan ampun untukmu, ya. Sesungguhnya Tuhan itu teramat baik, dan aku akan menyingkir dan tetap akan beribadah kepada Tuhan. Dan seterusnya surat Maryam. Ibu-ibu, ini menjadi pembicaraan di sini. Boleh nggak memohonkan ampunan kepada orang tua yang beda agama? Benar, judulnya. Maka di dalam surat Al-Isra itu ada doa anak berbakti, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayat itu statusnya dihapus. Boleh mendoakan lek mukmin, tapi lek beda agama musyrik orang. Ojo meneh sampean, iki bangsa saya. Wong Nabi Ibrahim orang lain lho. Begitu ibu-ibu. Wong Nabi Ibrahim saja tidak boleh setelah tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah menjadi jelas bagi beliau bahwa memang bapaknya ini gak mungkin diselamatkan. Bapak dalam tanda kutip. Bapak dalam tanda kutip itu ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berdalil bapaknya Nabi Ibrahim itu ya musyrik. Profesor Mutawalli Asy'arawi, pakar tafsir Mesir, itu mengatakan bapak di dalam terminologi ayat itu maksudnya bukan bapak biologis tapi paklik. Anda mau ikut yang mana? Ulama tingkat dunia gegeran, mau tingkat dunia dia. Namun malah aku harus melotnya begini, untuk totalan bener gak ya akhirat begitu. Loh ini itu betul ya. Jadi ulama tingkat dunia saja itu berbeda-beda. Nah, intinya memohonkan ampunan kepada orang musyrik itu terlarang meskipun bapaknya. Nah, yang berikutnya, ini keberuntungan besar bagi kita. Oh, ada lagi. Di situ ada ucapan kalau mendampingi orang tua yang sudah tua itu fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan berkata yang mendiskreditkan atau merendahkan. Jangan membentak, tapi ucapkanlah ucapan yang memuliakan. Ucapan yang memuliakan. Nomor sekarang 2. Oh, ini 13. Ini 13 ini enak. Wa an Mus'ab ibni Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, satu di antara 10 orang yang jadi masuk surga itu, mengatakan, menceritakan tentang dirinya sendiri. Nuzilat fiyya arba'u ayatin min kitabillah ta'ala. Telah diturunkan menyangkut diriku itu 4 ayat di dalam kitabullah. Telah diturunkan terkait diriku itu 4 ayat di dalam kitabullah. Beliau bercerita, kanat ummi. Jadi sahabat Nabi sing anak mama banget itu yo. Yang sangat anak mama banget itu ada. Lah ujiannya anak mama ya ujiannya ya mama ini. Ini. Kanat ummi adalah ibuku. Halaftu alla ta'kula wa la tashraba. Bersumpah tidak akan makan, tidak akan minum hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sampai saya
mau meninggalkan Nabi Muhammad dan dakwahnya, murtad. Di kota Makkah, salah satu anak yang full fasilitas dari ibunya, kendaraannya terbaik, sepatunya terbaik, serbannya terbaik, semua parfumnya terbaik. Itu salah satunya adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Lah ibunya itu pagan, nyembah patung. Anaknya baru Islam, muring-muring. Karena muring-muring, ibunya bersumpah, kamulah ikon anak berbakti di kota Mekah, ya Lili. Maka aku sekali-kali tidak akan makan minum sampai engkau meninggalkan agamanya Muhammad. Dilematis. Dari ibu ini, gue lewat apa-apa, ibumu ini salah sama kawan. Tekanan apa enggak? Ya tekanan enggak baik. Maka Allah memberikan keteguhan kepada beliau sambil mengatakan, Bu, seandainya ibu itu memiliki 100 nyawa dan satu persatu nyawa itu keluar dari jasad ibu, aku akan bersabar atas hal itu dan aku tidak akan kembali kepada agama nenek moyang kita. Orang ibu ya sama dengan orangnya, gitu Bu, ya. Kalau kena goreng yang makan, jangan nggak percaya. Maka turunlah firman Allah Ta'ala, wa in jahadaka, dan apabila orang tuamu itu memaksamu ala Allah tusyrika bi, untuk menyekutukanku ma laisa laka ilmun, dengan sesuatu yang kau tidak memiliki pengetahuan terkait hal itu, fala tuti'huma, ojo ditaati. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi serawung dan berinteraksilah dengan baik dengan mereka berdua di dunia. Itu ayat pertama terkait sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedua, ini kuntu akhadtu sayfan a'jaban. Aku dulu pernah mengambil pedang harta rampasan yang sangat menakjubkan. Ini loh Bu, Nabi Muhammad itu pengalaman perang pertama itu jenis perang Badar. Setelah menang, dapat harta rampasan. Harta rampasan itu belum pernah dengar. Rasulullah berkehendak untuk membagi. Lah, ono sing lirik. Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Anda harus tahu, beliau itu pendekar, beliau itu kesatria, beliau adalah orang yang pertama kali melontarkan anak panah di dalam perjuangan agama Islam. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, karena pendekar, ketertarikannya dengan senjata. Terus, fakultu ya Rasulullah habli hadza. Wahai Rasulullah, buat pedang ini kaki kula. Buat pedang ini untuk saya. Maka turunlah firman Allah Ta'ala, surat Al-Anfal ayat 1, 2, 3. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya atau meminta kepada Anda harta rampasan perang. Qul anfalu lillahi wa rasul, katakanlah otoritas pembagian harta rampasan perang itu terserah Allah dan Rasulnya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, bertakwalah kepada Allah, perbaikilah hubungan sesama kalian. Gitu. 2. Nomor 3. Nah, ini kalau ayatnya saya bingung. Ini mari saya loro nemen. Sebenarnya loro nemen. Ketika prosesi haji kan. Fa'atani Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mendatangi saya, menjenguk saya. Ya Rasulullah, ini uridu an uqassima mali. Aku ingin mendistribusikan hartaku yang begitu banyak. Fa'usini binis. Boleh tidak saya
mewasiatkan separuh harta saya ini untuk berjualan, untuk berinfak. Orang aku ojo afulus, kalau sepertiga, sepertiga itu sakit. Fasa kata Nabi diam, fakana afulusu ba'da jais. Maka bagi orang yang dalam kondisi hador itu didatangi tanda-tanda kematian. Orang di dalam fikih Syafi'i, dia diperbolehkan mendistribusikan hartanya maksimal sepertiga. Lebih dari sepertiga tidak boleh. Lebih dari sepertiga tidak boleh. Itu nanti sambungnya dengan waris. Nah, ini nanti di bab pertama yang ini juga ada cerita ini lebih panjang. Yang keempat, katanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ini syaribtul khamr. Dulu aku pernah minum minuman keras. Tahap pengharaman minuman keras itu 4 tahap. Dulu aku minum minuman keras. Ma'aqaumin minal ansor, bersama sekelompok orang Ansor. Mabuk bareng, mabuk berjamaah. Fadaraba rajulun minhum anfi bilaihi jamal. Maka satu di antara orang yang mabuk itu, yang mabuk berjamaah itu memukulku di satu tempat namanya Hayy al-Jamal. Terjadi perkelahian itu gara-gara minum minuman keras. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendatangi Nabi, fa'anzalallahu azza wa jalla tahrimal khamr. Maka Allah menurunkan kepada nabinya pengharaman khamr. Surat Al-Maidah ayat 90 atau 91. Sekitar itu. Ibu-ibu, kalau mengacu kepada judul bab kita ini, kira-kira yang masuk kepada bab kita ini yang mana? Yang pertama, kan judulnya berbakti kepada orang tua yang beda agama, yang musyrik. Begitu. Ada ketegasan, tapi tetap berbuat baik. Gitu loh. Ada ketegasan terkait hal-hal yang sifatnya akidah, terus tetap berbuat baik. Yang berikutnya, ini sudah pernah kita ceritakan hadisnya. Akhbaratni Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abu Bakar, putrinya Abu Bakar As-Siddiq, kakaknya Aisyah, beda ibu tunggal bapak. Itu qalat mengatakan, atapni ummi rahibah. Ibuku datang dengan sangat antusias kepingin mendapatkan kebaikan. Fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi masih hidup. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya bertanya kepada Nabi, afa asiliha ya Rasulullah, boleh tidak saya berbakti, berbuat baik kepada ibu saya yang beda agama, musyrik? Nabi jawab, na'am, ya gak apa-apa. Ya apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah alhamdulillah, ini wong tuane gak beda agama. Betul. Seneng kan? Mumet bu, ono keluarga Bhinneka Tunggal Ika, mumet. Qala Ibnu Uyainah, maka Ibnu Uyainah mengatakan Allah menurunkan surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, bersikap adil kepada orang yang tidak memerangi, memusuhi kalian karena agama. Berbuat baik aja. Lanjut, hadis nomor 26, bunyinya begini.
Ini unik. Sami'tu Ibnu Umar yaqul, sahabat Abdullah bin Umar ini cerita, Ra'a Umar radhiyallahu ta'ala khullatan siraqubah. Sahabat Umar itu melihat pakaian yang mahal di pasar itu dijual. Pokok pakaian mahal. Ya Rasulullah, ibtah hadi falbasha. Ya Rasulullah, buat jenengan tumbas niku, Anda beli pakaian mahal itu supaya Anda bisa mengenakannya yaumal jum'ah wa idza ja'akal wafud, dan apabila datang utusan-utusan dari negeri-negeri jauh itu supaya Anda ya pantes lah nemoni tamu itu loh, kayak kelam yapi. Nabi bersabda begini, innama yalbasu halihi man la khalaqa. Sesungguhnya yang mengenakan pakaian yang semacam ini, pakaian kemewahan semacam ini, orang yang tidak memiliki bagian apapun dari nikmat akhirat. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha bihuna. Tiba-tiba setelah beberapa waktu Nabi Muhammad mendapatkan pakaian seperti itu. Api podo sumewae kok. Fa'arsala ila Umar bin Khullah. Pakaian itu apa Nabi? Dia nona Umar. Rezeki tak akan kemana teman-teman. Gitu sih belum selesai. Fakola. Lu Umar pun heran. Kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta. Lu ya Rasulullah, bagaimana saya akan mengenakan pakaian semewah ini padahal Anda telah mengucapkan seperti yang Anda ucapkan tempoh hari. Ini lam utika hari talbas wa lumah. Aku tidak memberikan pakaian itu untuk kau kenakan. Walakin tabi'aha au taksuha. Wes iku ya kamu jual atau kamu kenakan kepada siapa terserah. Fa'arsala biha Umar ila akhillahu min ahli Makkah qabla ayyuslima. Maka Umar mengirimkan pakaian itu kepada saudaranya yang di Makkah yang belum masuk Islam. Jadi dia kalau orang musyrik tak bebas karena aturannya kayak gini. Ini ditempatkan di dalam bab yaitu serawung atau berinteraksi dengan orang non-muslim, berbuat baik dengan orang non-muslim berapa sama gitu loh. Tapi ini ditempatkan di dalam bab berbakti kepada orang tua yang musyrik. Lebih luas lagi kepada saudara yang beda agama pun kita berbuat baik itu tidak masalah. Sudah. Sebelum bab ke-14 adakah sesuatu? Ngomong. Yang dimaksud untuk orang tua yang musyrik tadi tidak boleh kita biaya itu bagaimana? Atau rezeki itu bagaimana? Ibu-ibu, yang dilarang itu hanya mendoakan ampunan, mendoakan hidayah, panjang umur, sehat, rezeki apa itu masih boleh. Kalau Anda bertanya argumentasinya apa? Sahabat Abu Hurairah meminta doa untuk ibunya kepada Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, doakanlah ibuku dapat hidayah. Dan ya, boleh Bu? Nomor 14 sekarang. Karena kita pengen ngandel, enak rotok maraton gitu. Babu la yasubbu walidayhi. Bab larangan mencela ibu bapak. Sabba yasubbu ilokno. Mencela ibu bapak. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, minal kabair,
Satu di antara dosa besar adalah ayashtamar rajul walidayhi, seseorang yang nyelatu, mencela, ngilokno ibu bapaknya. Faqala, orang-orang bertanya, kaifa yashtamu? Apa mungkin ya Rasulullah seorang anak itu mencela, mencaci maki bapak ibu? Qala yashtamu rajula fayashtamu abahu wa ummahu. Yang terjadi adalah seseorang mencela bapak ibu orang lain, lantas orang itu mencela ibu bapak dia. Jadi faktor pemantik ini tidak boleh. Jadi menjadi faktor pemantik ilo-iloan itu dilarang. Astagfirullah. Masih hadis yang sama, minal kabair indallahi ta'ala ayas tasabbar rajulu liwalidayhi. Termasuk dosa besar seseorang yang mencela orang tuanya, mencaci maki orang tua. Bapak Ibu, biasanya sing potensi keperucut itu ada SMP, SMA, mahasiswa. Ya, sing potensi keperucut karena kepegelan gak cocok keinginannya dengan ibu bapaknya itu gitu. Tapi kalau sudah seusia saya ke atas ini sadar, iya jadi bapak kali begini. Betul. Tapi biasanya anak muda sekarang itu, kesadarannya itu telat. Kesadarannya itu telat. Pernah begitu? Hanya orang tua yang tidak menemukan titik temu dengan anak-anak, sehingga kemudian terjadi komunikasi yang tidak sehat, masing-masing dengan persepsi. Contoh, maksudnya orang tua memondokkan itu baik, tapi anak merasa aku ini digua. Dan itu terjadi. Akhirnya mulai itu pondok encak-encak, terus tak turuti lah dia. Saya kira karena aku, begitu terjadi. Oleh karena itu bapak ibu, ya sing penting dikomunikasikan dengan ya. Yang berikutnya, merantau, berkarir, milih pekerjaan, milih tempat tinggal. Jarang orang itu ada titik temu dengan ibu bapaknya. Sekarang, karbe gini, karbe gono nangor. Titik temunya kadang-kadang ya anak-anak atau bapaknya. Wah, ya gitulah. 15. Baru ukukil walidain. Apa sih balasan, dampak atau siksaan buruk bagi orang yang mendurhakai ibu bapak? An Abi Bakar, dari sahabat namanya Abi Bakar, Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, dia bersabda, ma min dzambin, tidak ada sebuah dosa, ajdaru, yang lebih cepat balasannya, ayu ajila li sahibihil uquqah, sama yang lebih cepat balasannya, ma'ama yudakhiru lahu, dalam kurun di dunia, dan masih ada lagi balasan di akhirat dibandingkan al-baghi, lanjut. Apa ya lanjut itu? Bahasa Jawanya itu lanjut. Kalau bahasa pesantrennya itu lanjut. Al-baghi itu kejahatan, berbuat onar, malah orang, jambret orang, nyopet, itu baghi. Menyamun, itu al-baghi. Wa qati'atir rahim, dan
memutus silaturahim. Memutus silaturahim. Memutus silaturahim kepada sanak kerabat, memutus silaturahim kepada mahram, ya dulur sing masih satu nasab. Dua hal itu termasuk dosa yang balasannya di dunia dan di akhirat itu cepat banget. Balasannya di dunia cepat, balasannya di akhirat juga luar biasa. Hadis yang nomor 2 masih bab yang sama. An Imran ibn al-Husain, dari Imran bin Husain, qala radhiyallahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tahu-tahu bersabda, minta pendapat. Ma taquluna fi zina wa syurbil khamri was sariqah. Bagaimana menurut pendapatmu tentang berzina, minum khamr dan mencuri? Berzina, minum khamr dan mencuri. Qulna, kami menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang statusnya. Qala, maka Nabi jawab, hunnal fawahish, itu adalah kekejian. Itu adalah kekejian. Wa fihinna al-uqubah, dan 3 dosa tadi itu ada sanksinya, ada iqabnya. Terus Nabi melanjutkan, ala unabbiukum bi'akbaril kabair. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Maka Nabi menjawab, al-isyraku billah, syirik, wa uququl walidain, durhaka kepada ibu bapak, wa kana muttaqian fahtafazza, qala, Nabi mulanya bersandar, kemudian beliau menegakkan punggungnya, tidak bersandar, mengganti posisi duduknya, tidak bersandar. Wazul, ngomong bohong, berbohong. Jadi ibu-ibu yang tinggal bersama orang tua dan mertua itu harus hati-hati. Itu potensi untuk adanya kebekuan komunikasi, potensi untuk uququl walidain, tidak berbakti atau durhaka, itu potensinya tinggi. Oke. Ada enggak yang tinggal sama orang tua atau mertua di usia tua, standar menyelesaikan minyak yang barusan selesai digunakan goreng tempe, standar ibu ya dewi dengan kita beda. Sing siji ya sekali pakai usah. Sing siji kaping 17 kan. Ya ada omplong kongguan. Terus kok deres udile madepe berapa derajat wis beda. Nah, Bu, yang terjadi ada ini berdasarkan pengamatan saya loh ya. Saya melihat memang berpotensi kepegelan dan gampang kepegelan itu adalah ini ada rumah induk, orang tua di situ. Pawon nih gandeng ambek anaknya karo ini, sing kanan, sing kiri ya Bu. Ini potensial banget, potensial untuk terjadinya kebekuan komunikasi. Kadang-kadang mau main dempet adikmu, tapi nyopo aku aja sakuran sepisan. Oh no itu kakek teko yo gitu. Ya kadang-kadang orang sesuatu nggak berkenan itu.
sesuatu yang tidak berkenan. Yang hati-hati itu sebetulnya. Yang hati-hati itu harus itu. Terutama kalau ada rumah induk. Dan ada yang terjadi sebaliknya. Ada yang terjadi sebaliknya. Gini, anak kepingin berbakti tapi orang tua tidak mau. Ya apa sih? Ini cerita ya. Ini kisah nyata ngomongin kawan tak cerita. Sepasang suami istri merantau ke Belanda. Setelah kira-kira 20-30 tahun menetap di Belanda sampai mendapatkan kewarganegaraan Belanda. Mulai dari Indonesia. Dari anak 6 itu 3 statusnya London. Lah yang di Indonesia ini karena bapak ibunya sudah kembali ke Indonesia itu berbakti. Terus mama dewi masing-masing anak itu berbakti, berkunjung secara periodik. Tapi orang tuanya tidak mau. Kamu nggak perlu urusannya, kamu udah dengan diri sendiri saja. Dan Anda perlu tahu, orang itu kalau warga negara Belanda KTP-nya, meskipun dia di luar negeri, tiap bulan itu dapat transferan 10 juta lebih. Enak ya? Ini betulan. Kalau orang itu berKTP dengan Belanda, meskipun ada di luar negeri, tetap jalan. Itu untuk tua yang mau pernah pensiunan gitu. Nah, mungkin karena itu bapak gak denger direpoti sampai anak-anak itu. Nah, repot, anak itu berbakti. Ya apa saya? Aku membangun jarak, aku rasa angel loh, aku ingin berbakti, butuhnya tak cedek-cedek, yes. Nuraikan dalam diusir. Diusir sudah, semuanya dikerjakan sendiri. Lihat repot ini. Ya, yes. Kita langsung menang. Oh, tak kau ya Allah, tak tuh orang latu-latu gitu. Itulah aja. Nah, ada tipe-tipe orang lagi. Ya, mencari cara untuk melunakkan orang tuanya itu supaya mau. Ya, kami berbakti gitu. Itu sih bocor gak ketemu. Nah, yang berikutnya bab ke-16. 2 bab lagi terus selesai. Babu bukaul walidain. Bab membuat menangis ibu bapak. Antoi salah. Anau Sami'a ibn Umar yang sahabat Abdullah bin Umar itu mendengar. Bukaul walidain membuat menangis orang tua dalam kurung membuat mereka bersedih. Sebab tangisan itu ada 2, ada tangisan bangga, ada tangisan kesedihan. Ngerti? Minal uquqi itu termasuk kedurhakaan. Wal kabair dan termasuk dosa. Dan termasuk dosa besar. Ibu-ibu cerita mengenai. Jadi memang anak yang senangane recik-recik digelumukno ambek ibu sing senengane nyusuh. Aku sampai saya ini gak menemukan resepnya di ditemu. Jadi sama ini yo. Kalau ditemu nih, ibu Tupperware seri iku lek nganti setengah-tengah seri ini terus tutupe ya. Disapu turun gitu. Ya. Itu satu. Ya saya itu pernah kejadian sederhana sama almarhum ibu saya.
hal yang sifatnya sebetulnya perlu dikomunikasikan dengan baik. Kalau hari raya, saya hanya menghendaki ibu saya tidak jualan, benar. Kunci beda itu tak sedikit pakai kotek. Mau ibu. Gak nyangka saya itu salah satu yang saya sesali. Urusanku tak gede. Dan saya orangnya suka bersihan, spesialis licin. Wah, itu titik temu nih kalau mas. Ini kilek kak. Mesti dicoba. Sing pakai gua gitu. Sehingga kadang-kadang ya berarti tantangannya tinggal sama orang tua di situ. Itu kadang-kadang aku menerima curhatan ibunya teman gitu. Kadang-kadang Musa anakku wah ya juga ngomong kayak kui orang tak eman-eman repot. Kalau sih gitu ibu-ibu di atas usia 60 yo eman kan eman job terus dikatakan sini bu ya wis ya Allah sampai tak tahun 80 di sini. Aduh. Bu ya ini bisa nyata loh bu. Dan itu menjadi permasalahan. Padahal ya bu ya, seorang anak mengambil keputusan bersedia tinggal dengan orang tua itu pengorbanan tersendiri. Ini betul kan? Sanggup tinggal bawa itu ya. Aku sampai itu. Sampai tahu wah, aku pilih kapan? Ini jelas aku itu main cium. Tapi ada bilang kuat. Begini. Ya ini semua bisa nyata. Disitulah tantangannya dan dibalik tantangan kadang-kadang aku dalam sendirian itu begini. Mungkin Gusti Allah itu menyembunyikan amal yang diridhoinya itu dari sini. Sing beratnya aku nafsu. Sedekah ya gampang tapi yo ngelatih wong tuwa iki makan hati loh. Begitu. Oke, yang berikutnya nomor 17. Bab dakwatul walidain. Bab doanya ibu bapak. Wa an-Nabi Ja'far annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda Thalathu da'awatin mustajabatin lahum. Ada 3 doa yang pasti diperkenankan oleh Allah. La syakka fihi, tidak ada keraguan. Da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Wa da'watul musafir, doanya orang yang bepergian. Dalam kurung bepergian yang sifatnya wajib, sunnah atau mubah. Sebab ada bepergian itu sifatnya haram itu ada. Wa da'watul walidaini ala waladihi, doanya orang tua kepada anak-anak. Maka sudah barang tentu ibu-ibu, karena yang hadir di sini adalah ummahat, para ibu. Anda penekanannya di sini adalah dadiyo ibu sing loman dulu. Gitu loh jenengan. Nah kalau Anda seorang anak yang mudah sesekali itu, bu aku tunang begitu. Jadi tunggu ketemu tutup. Anda ini siapa? Oh, status saya sebagai anak. Ya tunggu. Oh, status saya sebagai orang tua. Aku keturunan tunggu. Gitu, ibu sekalian. Itu doanya diijabah. Saya kerap kali ibu itu bercerita kepada kakak maupun adik tentang dahsyatnya doanya orang tua. Ya supaya ini menjadi pembelajaran untuk anak, ponakan, gitu. Ini benar.
supaya mereka itu juga sungguh-sungguh mencari keridhaan ibu bapaknya. Yang berikutnya, ini berapa hadis? Satu hadis lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, "Ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa bin Maryam." Tidak ada seorang bayi yang terlahir di antara umat manusia ini bisa berbicara ketika masih dalam buayan kecuali Isa putra Maryam. Wa sahibu Jurayj, dan bayi yang mempersaksikan kebenaran Jurayj. Baru kemudian Nabi ditanya tentang siapa sih Jurayj gitu. Ini Zainuddin MZ GKDS 8 biar sering cerita ini, jadi gak perlu tak banyak nonton di sini. Nanti ya bisa tengok di situ Jurayj itu siapa. Singkat kata gini, Jurayj itu ahli ibadah Bani Israel. Disayembarakan oleh seseorang, siapa yang bisa menggoda Jurayj hebat ya. Seorang wanita menggoda dia gak berhasil, maka dia berzina dengan seseorang. Setelah hamil mengaku-ngaku kalau dia dizinai sama Jurayj. Orang-orang pun amuk masa meratakan tempat beribadahnya Jurayj itu sampai rata dengan tanah. Maka Jurayj kemudian meminta persaksian kepada Allah Ta'ala dengan seorang bayi yang dia tunjuk. Bayinya mempersaksikan kalau bayi itu adalah dari penggembala di sana. Jurayj mendapatkan musibah cobaan dunia semacam itu karena dipanggil oleh ibunya beberapa kali tidak berkata dalem bu begitu. Dia lebih memprioritaskan ibadah sunnah dia dulu. Maka dalam hal ini sedikit koreksi bagi anak-anak muda sekarang, bahwasanya Anda harus bisa membuat skala prioritas. Mana yang lebih didahulukan antara mengikuti seruan, saran, ajakan orang tua atau idealisme Anda? Lah, mencari titik temu di sini ini perlu komunikasi sing apik, Bu. Stressingnya begini, orang tua jangan terlalu banyak menuntut kepada anaknya. Jadi anak gak bingung. Saya tadi bertanya jam 7:30 tadi Pak. Nah, kamu usia 25 nanti itu ingin punya pekerjaan apa? Ya kalau berdasarkan passion saya ya ngajar. Kalau orang tuamu kepinginnya apa? Ya kalau ibu itu bebas asalkan saya ini ngaji dan semangat kerja. Yes. Lo kan umum masih kan? Ngomong sih mesti garis. Kayak ngomong. Tadi PNS. Waduh, gue langsung keluar. Apa ya seneng gitu? Pakai sopet, pakai kartu, tapi temunya itu belum tentu dapat. Sudah disitulah terjadi dialektika yang tidak sehat, komunikasi yang tidak sehat. Gitu, wong tuanya kepingin nanggono, anaknya kepingin nanggono. Menjadi titik temunya itu dan sebagainya. Bu, ini wae gak direkam tuh. Ceritanya ini cerita sungguh-sungguh terutama untuk ibu terkait pilih jodoh. Gak direkam tempatnya.